Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Maria Edelreda Fitun, NPM 222101008, Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Timur semester 4C. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai kepemimpinan dari Sultan Hasanuddin. Kerajaan ini mempunyai raja yang terkenal bernama Sultan Hasanuddin yang saat itu melakukan peperangan melawan VOC yang dibantu oleh kerajaan Bone dengan rajanya Arupalaka dan dikenal sebagai Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669. Perang Makassar bukanlah perang antar suku karena pihak Gua mempunyai sekutu dari kalangan Bugis. Demikian pula dengan VOC dan Bone yang memiliki sekutu orang Makassar. Perang Makassar adalah perang terbesar melawan VOC yang pernah dilakukannya pada abad ke-17. Karena keberaniannya, Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur, yang mana julukan ini diberikan dari pihak Belanda. Sultan Hasanuddin naik tahta kerajaan Goa pada abad ke-16 menggantikan Sultan Muhammad Said. Meskipun bukan putra mahkota, namun pengalaman serta pengetahuan luasnya ditunjuk Sultan Muhammad Said untuk menggantikannya setelah wafat. Karena tidak mau tunduk terhadap kebijakan kolonialis, Belanda yang berpusat di Batavia, Sultan Hasanuddin berkali-kali mendapat serangan dari pasukan Belanda. Penyerangan pertama pada tahun 1660, kedua pada tahun 1666, dan ketiga pada 1667, keempat pada tahun 1669. Perang yang dilakukan Sultan Hasanuddin bukan semata-mata untuk mempertahankan tanah air dan mengusir kaum imperialis, namun juga membantu rakyat di luar kerajaannya dari tindak kejam para koloni. Dalam hal ini, pada Maret 1645, Sultan Hasanuddin mengirimkan armada yang kuat terdiri dari 100 perahu untuk melawan kekejaman Belanda. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Hongi. Meskipun pada masa pemerintahannya sering terjadi perang, namun Sultan Hasanuddin bukanlah sosok yang suka kekerasan dan haus akan perang. Sifat humanisnya tercermin dalam Perjanjian Lama. Meskipun pada masa pemerintahannya sering terjadi perang, namun Sultan Hasanuddin bukanlah sosok yang suka kekerasan dan haus akan perang. Sifat humanisnya tercermin dalam Perjanjian Bogaya pada 18 November 1667 untuk mencegah jatuhnya korban dari kedua belah pihak, apalagi lawannya bukan keseluruhan dari pihak Belanda, melainkan Ternate, Tidore, Buton, Bone, serta untuk mengatur strategi perang berikutnya. Sultan Hasanuddin adalah Sultan Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir Molombasi Daeng Mutawang Karaeng Bonto Mangape ini. Mendapat julukan ini disematkan karena sosoknya yang berani dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Setelah memeluk agama Islam, ia mendapat tambahan gelar Sultan Hasanuddin Tumananga RI Bala Pangkana, hanya saja lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin saja. Sultan Hasanuddin dikenal pantang menyerah melawan penjajahan Belanda. Ia lahir di Makassar, Sulawesi pada 12 Januari 1631. Lahir di keluarga bangsawan tidak membuat Sultan Hasanuddin berpangku tangan saat melihat tindakan semena-mena para penjajah terhadap rakyatnya. Ia pun menjadi garda terdepan dalam perlawanan rakyatnya untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Ia diangkat menjadi Sultan ke-16 Kerajaan Goa dalam usia 24 tahun 1655. Sultan Hasanuddin diangkat menjadi Raja Goa ketika Kerajaan Goa berada pada puncak kejayaan dan kebesarannya. Nilai-nilai perjuangan Sultan Hasanuddin. Yang pertama, cinta tanah air. Beliau sebagai pejuang telah menunjukkan kegigihannya dalam melawan penjajahan. Yang kedua, rela berkorban. Beliau dengan segala kemampuannya dan tekadnya berjuang sampai titik darah penghabisan demi negaranya. Yang ketiga, percaya diri.
Beliau yakin atas kemampuannya dalam melawan penjajah. Beliau juga sangat gigih melawan penjajah. Jiwa kepahlawanan jelas tercermin dari sikap beliau dalam mempertahankannya. Mereka memiliki sikap rela berkorban tanpa pamrih dalam mewujudkan kemerdekaan negara. Demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.